Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada segenap pemirsa pendengar podcast FKBI Borobudur Menyapa yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama on air dalam sebuah taksau bincang-bincang asik dan insya Allah tetap asik. Kita pada siang hari ini sudah hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Samsul Huda SFILI. Nah, kita akan berbicara banyak tentang beliau, siapakah beliau, dan tentu saja kita akan lebih penasaran dari basic pendidikan, basic atau latar belakang keluarga dan sebagainya. Sebab itulah beliau hadir pada siang hari ini. Saya sebelum kita menyapa, tentu saja kita ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak mesra. Nah, itu adalah sebuah pepatah untuk kita kaji pada hari ini, berbincang-bincang, dan kita sapa beliau Bapak Samsul Huda, Sarjana Filsafat. Selamat siang Pak Samsul Huda. Selamat siang. Nah, itulah beliau sudah hadir. Perkenalkan bahwa beliau adalah P3K di Kecamatan Borobudur, SK mulai bulan apa Pak Huda? Agustus. Bulan Agustus 2023. Beliau sebetulnya adalah penyuluh agama non PNS atau penyuluh agama honorer. Tidak perlu lama-lama lagi, kita menunggu untuk kita perkenalan kepada Bapak Samsul Huda SFILI. Monggo waktu dan tempat kami aturkan untuk memperkenalkan diri pada pemirsa, pendengar dari podcast FKBI Borobudur Menyapa yang selalu menanti-nantikan kehadiran Bapak Samsul Huda yang selama ini sudah bisa bekerjasama dengan keluarga besar KUA yang ada di Borobudur. Monggo Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati ni'matul Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Aziz Ya, selaku host podcast FKBI Borobudur Menyapa yang asik ya, dan mengasihkan. ya, alhamdulillah semakin asik hari ini. Iya. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan di podcast di studio yang indah ini Pak Huda. On air, Ya. yang semoga tetap on air pula. Ya, amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saat kita nantikan syafaatnya, Amin. fitini wa dunya hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih sekali saya diperkenankan mengisi podcast pada kesempatan kali ini. Suatu merasa bangga bisa bergabung di podcast FKBI Borobudur Menyapa. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Betul Pak, itu harus Pak itu. Iya. Nama saya Samsul Huda. Orang tua diberi nama itu Samsul Huda. Kelihatannya tidak nama-nama bapak gitu, yang memberi nama.
namanya keren itu Pak, Samsul Huda. Samsul itu artinya matahari, Huda itu artinya petunjuk. Amin, amin. Semoga Bapak itu seperti matahari laksana, Amin, menyinari amin. tidak pandang bulu gitu ya, Amin, Pak. amin. Saya tepatnya dari depan Menoreh Salaman. Oh alah, lereng Menoreh Pak. Ya. Oh alah, itu Ya, sudah lereng familiar banyak, sudah. lereng Ya. banyak angkrem. Oh, Wah, banyak angkrem, ya. ada nggih. RT 9 RW 4. Yo. Seko dari Borobudur bisa sampai. Berapa kilo itu Pak? Lewat irigasi ya, bisa. Oh alah, Gampang. lewat Ya. tepi irigasi itu bisa Ya, nyampe bisa depan nyampe. rumah langsung. Langsung. Ya. Ya. Jadi gampang Ya. dicari. Gitu. Berarti kalau pas musim hujan bisa naik gedek sampai ke tempat Borobudur, nggak usah lewat jalan raya ya Pak ya? Ah, insya Allah bisa, Bisa. ya bisa. Nih. Saya diberi istri oleh Allah satu ya. Ya, Satu. dianugerah istri. Alhamdulillah Ya. cari jodoh yang deket tuh enggak ketemu. Dari mana itu Pak? Terus saya dipertemukan oleh Allah, saya ketemu jodohnya di Pantura. Oh Pantura. Tepatnya Tepatnya Sarang atau Rembang atau Pati? tepatnya di Rembang. Oh di Rembang. Perbatasan dengan Bojonegoro, Kecamatan Sedan. Di situ. Untuk selanjutnya Bentar Pak, dulu ketika menjadi istri itu dulu lewat medsos atau yang jomblangi atau dalam sebuah dalam kerja bareng-bareng di sebuah instansi Pak, kok teko hujuk-hujuk mak bedunduk oleh Sakang Kunti Rembang itu bagaimana jalannya? Kan semua pemirsa kan ingin tahu. ya Dari Derepan sampai Rembang itu kan perjalanannya cuma saya ya. kuliah di Semarang. Oh di Semarang. Dulu masih Yayen, sekarang sudah Win. Win. Ya. Dipertemukan di situ. Oh gitu. Ya. Tapi jurusannya sama. Enggak, beda. Beda. Saya ambil Usuluddin, dia ambil Syariah. Oh syariah. Angkatannya juga beda. Beda. Tapi dipertemukan satu tujuan untuk ibadah yaitu nikah. Ya beda Ya, jurusannya. Amin. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini dikaruniai anak 4 anak, Alhamdulillah 4. 2 cewek, Ya. 2 cowok. Ya. Begitu. Untuk yang anak yang pertama itu masih sekolah 2 aliyah, yang kedua mondok kelas 1 di SMP Alam Bumi Merdeka, yang ketiga dan keempat sekolah di dekat rumah di Min Mlangen Menoreh. Oh, Min Plangen 4. Ya, Min 4 Menoreh. Menoreh Magelang ya. Ya. Untuk sekolah, untuk perjalanan sekolah ya saya dulu di MI yang dulu Ya. yang dulu Min 4, Ya. dulunya MI Ma'arif. Oh. Setelah pemirsa ini, setelah tadi kita berbincang-bincang masalah keluarga, sekarang sudah mulai ranah masalah pendidikan daripada Pak Samsul Huda, mulai dari dulu Min Ma'arif Plangen ya. Ma'arif ya. Nah, sekarang jadi Min 4 Magelang. Ya. Terus dari Min meneruskan MTS Borobudur. oh MTS Borobudur tahun berapa Pak? Negeri Borobudur. Tahun 92 sampai 95. Oh, berarti 94 ya. usia sekarang Bapak masih muda sekali, 30 ya Pak atau 29? Sekarang Kira. 40. Oh 40, saya kira 29 kok wajah-wajah tidak boros gitu loh, Oh, iya. wajah-wajah masih. Alhamdulillah. Iya. Ya. Terus meneruskan di Margoyoso. Man Al-Iman. MA, Oh. Aliyah Al-Iman. Tadinya nggak mau sekolah, mau kerja aja, Ya. malah sekolah lagi. Nah, Yo, subhanallah ditujukan wong tua ya, dulu, ditujukan taat untuk pada sekolah. orang tua, kalau sekolah ya sekolah. Ya. Setelah tamat meneruskan di Yayan Wali Songo Semarang di Semarang. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah dan filsafat. Ya. Luar biasa ya pemirsa, pendengar, bagian dari perjalanan pendidikan beliau Bapak Samsul Huda ternyata penuh dengan liku-liku yang tadinya tidak ingin sekolah, ingin langsung kerja, tapi dengan hati nurani, dorongan oleh orang tua ataupun motivasi sehingga beliau bisa meneruskan pendidikan sampai ke UIN Semarang. Itulah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya apa udah setelah Bapak
dari latar belakang pendidikan sudah dituangkan pada sore hari, tentu kami juga ingin mendengarkan, mengetahui masalah perjalanan karir sehingga menjadi penyuluh itu bagaimana? Ya. Ya, ceritanya begini, saya dulu tamat di UIN Wali Songo tahun Ya. 2004. 2004. Tamat dari UIN Semarang. Iya, 2004. Termasuk mahasiswa yang biasa ya lama lah. Ya. Usuluddin itu biasanya ya rada lama nih. Lama. Rada Daripada jurusan yang lain. ya laki-laki ya Ya. rada nakal juga. Oh, ya. Beda dengan perempuan. Lumrah itu wajar. Ada kenakalan sedikit-sedikit. Ya, Atau sedikit-sedikit nakal. Ya kenakalan Oh. sedikit-sedikit. Saya kira ya terus. Iya. Terus waktu itu setelah lulus yang pengalaman kerja gitu, lamar terus ya mulang-mulang lah, Ya, ngajar. ikut ngajar. Malah ngajar Di mana? Mengajarnya di ngajar MI di- atau di TK atau di Kalau sore ngajar diniyah di SD Imamah, Oh ya. Kota Mijen Semarang. Ya. Kalau pagi saya disuruh oleh kepala sekolah ngajar di TK. Oh, TK di Islam Semarang itu. Imamah, iya. Ngajar cah cilik-cilik. Artinya itu di samping kuliah di sana juga Itu ikut. sudah. Oh, sudah lulus, purna. Sudah lulus. Oh, Ya. sudah lulus. Ya, cari pengalaman lah. Ya, ya. Ya. Kemudian dia ngajar TK itu pengalamannya saya luar biasa ternyata. Bentar, Pak. Tadi Bapak bilang pernah mengajar TK. Iya. Padahal TK itu identik seorang guru adalah seorang perempuan. Iya. Tapi baru kali ini saya mendengar bahwa pendidik TK, taman kanak-kanak itu adalah seorang laki-laki. Bagaimana jalan ceritanya kok bisa? Atau memang kelembutannya Bapak kok bisa bisa mengajar di TK itu, Pak? Biasanya yang didominankan adalah kelembutan, kesabaran, ketelatenan mungkin dari ketelatenan Anda. Coba derek, mungkin itu dari salah satu trik-trik atau konsep-konsep seorang laki-laki bisa mengajar di TK itu bagaimana? Ya, kalau dulu saya ngajar di SD Islam Diniyah Imamah itu karena paginya nganggur ya ditawari oleh kepala sekolah ya siap gitu aja. Karena belum pernah ya masa perempuan aja bisa masuk laki-laki ra iso ya. Insya Allah zamannya emansipasi ya bisa lah. Bisa. Gitu. Berarti Saya- ketika mengajar Iya. di TK sedikit banyak tahu beberapa macam lagu termasuk Balonku Ada 5, naik sepeda dan sebagainya, Pak. Oh, tahu. Tahu, bisa? Sampai nyanyian Oh, ya. Arab itu saya sampai ya sekarang masih hafal. Ini pemirsa menanti untuk coba menyanyikan lagu. Iya. Ya, misalnya pada hari Minggu kan biasanya kan TK itu, Pak. Mungkin Bapak masih ingat ya? Iya. Pada hari Minggu. Nah, nanti pemirsa sudah banyak yang request ini, coba tolong nyanyikan lagu pada hari Minggu atau Balonku Ada 4 atau ada 5. Nah, itu coba nanti dilantunkan, tapi tidak semua. Iya. Kan pemirsa ingin tahu seberapa landungnya intonasi atau suara Bapak itu. Saya tantang itu saja. Iya. Mungkin masih ada membekas ketika ketika mengajar di TK di Semarang itu. Gitu, Pak. Iya. Mungkin beberapa poin yang dapat panjenengan ambil dari mengajar di TK itu berapa lama, Pak? Bapak berapa tahun durasi atau interval waktu yang Bapak gunakan dalam mengajar di TK itu di Semarang itu, Pak? Di TK itu Senin sampai Kamis, Iya. Jumat kan saya sambil kuliah lagi. Oh, Sambil kuliah di Akta 4 waktu itu undang-undang Akta 4 belum dihapus, saya ngajar. Kok ngajar apa? Kuliah Akta 4 pendidikan. Jadi Iya. saya punya ijazah 2, S1 juga Akta 4 saya punya senjata, maksudnya kalau Iya. ada apa-apa saya siap. Misalnya saya ditawari ngajar dimanapun, ijazah saya masih berlaku ketika undang-undangnya belum dihapus. Begitu. Yo pengalaman TK yo itu
setahun lah saya. Setahun. Setahun. Apa kesan atau pernah jenengan dapat sebuah kesan yang entah itu dapat dikatakan dalam tanda kutip itu yang lucu atau yang unik selama dalam 1 tahun itu mengabdikan di TK itu apa Pak? Mungkin banyak tapi satu saja, nanti satu waktunya nggak sampai. Pernah terjadi itu yang buang air besar. Ngasih di katoknya itu, di celahnya itu teles dah. Mau nggak mau ya karena jatahnya pas ke saya pas ngajar agama gitu, ya. Nggak mau ya ning WC ya. Apa dari apa itu itulah. murid itu tidak ditunggui sama wali muridnya enggak? Oh enggak boleh itu dilarang. Atau memang itu sebagai tanda bukti tanggung jawab seorang guru TK untuk membersihkan dari kotoran tersebut, Pak? Ya, pokoknya tanggung jawab penuh guru di situ kan 2 sama temen. Yang perempuan satu, atau laki-laki? Yang satu ngajarin, yang satu ngawasi. Laki-laki namanya Pak Salman di Semarang itu ya. Yang dari Boyolali itu. Ya. Kalau di situ tidak ditunggui karena ada gerbangnya yo ditinggal pulang. Ya. Biar anak itu mandiri ya, seperti itu. Mungkin tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang pasti ditunggui. Zaman-zaman dulu mungkin ketika Bapak mengajari kan orang tua tidak terlalu menunggui. Paling ming tilik utawa monitoring urung bali, wong tuane bali dulu. Berarti itu kan dalam waktu 1 hari penuh itu yang memonitoring adalah seorang guru, orang tua tidak terlalu memonitoring ya Pak, sehingga apa itu buang BAB saja tanggung jawabnya seorang guru ya. Itu juga biar gurunya itu bebas ketika mau mengajar itu. Jadi tidak canggung-canggung ketika mengajar. Nek ditunggoni akan beda. Nah, perasaan guru ditunggui oleh orang tuanya kan beda. Lebih los. Lebih los. Sak saya nanti kapake gitu. Ya. Luar biasa pemirsa, pendengar, sebagian pengabdian Bapak Samsul Huda pernah di pendidikan TK di Semarang yang bermacam-macam kesan sampai BAB pun Pak Huda yang membersihkan bukti mulianya dari apa itu pengabdian beliau. Tentu saja tadi sudah saya request untuk menyanyikan lagu TK yang dulu pernah Bapak nyanyikan bersama dengan TK. Apa kira-kira Pak? Lagunya apa yang masih terngiang atau teringat dalam memori Bapak ketika mengajar itu? Ya ini balonku masih tetapi Arab. Oh, bagaimana? Arabnya Islami ya, TK Islami kok ya, Pak ya? Islami, TK Islami mau. Ya. Gitu. Tak ingat-ingat ya. Ya. Ini sekilan. Allahu Rabbuna Muhammad uswatuna Al-Qur'an tusturona. Lupa selanjutnya. Itu kan aransemennya adalah topi saya bunda, lalu dikubah liriknya menjadi Allahu Rabbuna Rasul uswatuna. Masya Allah, subhanallah. Itulah bagian dari pengabdian Bapak Samsul Huda dalam mendidik di lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Islami di Semarang. Ya, setelah kita tahu pengabdian Bapak, tentu saja sekarang berbeda, sama-sama mengabdi, tapi sekarang di instansi Kementerian Agama, lebih khususnya lagi di kepenyuluhan agama Islam di wilayah Borobudur. Yang kami tanyakan, berapa tahun Bapak mengabdikan mulai dari penyuluh non PNS, sekarang alhamdulillah anugerah Allah menjadi salah satu dari P3K. Berapa tahun? Coba nderek pun tuangkan perjalanan dari PNS dari penyuluh non menjadi P3K-nya. Saya pertama kali bergabung menjadi PAI, penyuluh agama Islam honorer atau
non PNS di Kecamatan Salaman. Oh, di sama Salamatan. Mulai tahun 2011. 2011 Ya. di Kecamatan Salaman. Ya, itu saya sambil ngelamar juga di MI Al Iman Margoyoso. Oh. Karena saya dulu alumni MA, terus saya mencoba Ya. ngelamar di sana, diterima juga. Itu saya ngajar itu sambil ngajar sambil nyambi. Itu kan Ya. masih kalau non PNS kan Masih ada masih bisa Ya. disambi Ya. dengan lainnya, kan begitu. Masih ada ruang waktu ya, Pak ya. Saya mengajar di wilayah Magelang itu 8 tahun. Sambil nyambi Berapa non tahun? PNS. 8 tahun. tahun. Masya Allah ya. 2 tahun di Margoyoso. Terus 3 tahun di SDIT Al Madinah Ya. pernah. Terus Al Madinah sih di Tempuran. Iya, Oh, Nongko itu. Ya. Terus saya ngajar lagi di SD Muhammadiyah Menoreh. Nah, paling itu 3 tahun juga. Berarti kan 8 tahun. Terus terakhir itu saya dipanggil oleh kepala sekolah di SD Muhammadiyah Menoreh, suruh milih mana. Oh. Nah, itu. Karena Tentukan pilihan. ya kadang ada kegiatan yang sok berbenturan. Ya. Terus dari SD kepala SD-nya itu Mary kok sering izin apa. Nah, Ya. kita suruh milih akhirnya. Akhirnya saya milih Saya putuskan, jangan putuskan milih KUA. penyuluh agama Islam Di KUA walaupun Kecamatan masih Salam. honorer. Iya, begitu. Ceritanya seperti itu. Ya. Terus ya sampai 2017 itu ada penjaringan tes tuh, Ya. tes. Setelah itu kontrak pertama 3 tahun. Ya. Nah, setelah itu 2019 sampai 2024 Ya. saya itu kan passing grade, Oh. termasuk orang yang ya orang ngiro. Ya, Rangiro. Gusti Allah yang ngatur, saya dan Pak Marwiyah di Salaman itu Ya. yang ngiro saya tayang tanpa tes masuk di Masuk penyuluh. 2019 sampai 2024. Terus akhirnya tahun 2022 akhir ada lowongan ya, ada kuota Jawa Tengah 888. P3K. Ya, saya ikut tes juga di Semarang ya, alhamdulillah dengan hasil yo jadi kurang baik, Ya. tapi yang penting lolos kan Ya, begitu. lolos. Ya, sampai akhirnya diambil sumpah menjadi P3K per Agustus kemarin. Oh, ya. Sampai sekarang ikut, terus SK turun. Ya, kalau kita kan manut Atasan. Kementerian Agama itu kan Ya. pusat, jadi kita manut pusat. Saya yang ditempatkan di Borobudur, terus teman kami Mas Arif dan Mbak Marwiyah yang di Salaman. Saya yang terbuang ning apik kan, Ya. gitu. Tapi baik. Ya. Gitu. Di Borobudur alhamdulillah disambut dengan Alhamdulillah. Baik, Pemirsa, begitu. begitulah roadshow perjalanan daripada Bapak Samsul Huda, mulai dari penyuluh non PNS menjadi sekarang P3K yang tidak serta-merta mudah, enggak. Banyak kerikil-kerikil tajam, banyak masalah-masalah, tapi beliau bisa menghadapi dengan teguh, sehingga kalau dalam sebuah kata-kata itu dapat disebutkan bahwa where is the will, there is the way. Di mana ada kemauan, di situ insya Allah ada jalan. Begitu niat baik kita, Allah akan memberi sebuah jalan. Adalah salah satu yang perlu kita contoh dari perjalanan pengabdian Bapak Samsul Huda. Ngomong-ngomong yang tadi sempat kurang perhatian pertanyaan saya, ngomong-ngomong istri Bapak karirnya itu ikut dalam setelah tadi lulus syariah atau tadi Pak? Syariah. Meneruskan di mana Pak? Atau rumah tangga atau di instansi yang lain atau
apa dalam profesi keseharian Ya. istri Bapak? Ya, dulu pernah jadi non PNS juga penyuluh. Satu kantor dulu pernah ketika kontrak yang pertama yang tes itu 2017 sampai 2019. Terus untuk 2019 2024 itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Suami istri nggak boleh. Tidak boleh ya. Kebijakan dari pimpinan seperti itu tidak boleh. Untuk sekarang dia aktivitasnya di Antasena. Oh, di Antasena, dinas sosial, Kementerian Sosial. Terus ngajar orang-orang yang perlu direhab mentalnya. Oh, ya, rehabilitasi ya Pak ya. Rehabilitasi. Ya nggak tiap hari, cuma 3 hari seminggu 3 kali. Ya. Sambil di rumah itu cateringan kecil lah. Oh, gitu. Buat roti, buat snack di rumah. Artinya pemirsa dapat kami simpulkan bahwa Bapak Huda dan istrinya itu betul-betul bergerak di bidang pengabdian, walaupun beda afiliasinya. Kalau Bapak Huda dari Kementerian Agama, kalau istrinya dari Kementerian Sosial, walaupun tujuannya sama dalam kemanusiaan dan pengabdian. Semoga terus diberi kekuatan ya Pak ya, antara Bapak dan Ibu dalam sama-sama mengabdikan diri, baik di dinas sosial ataupun Bapak di kepenyuluhan, yang tentu saja kepenyuluhan ini melibatkan misalnya ada majelis taklim, ada pendidikan Al-Qur'an, LPQ dan sebagainya. Bagaimana cara mengatur Bapak waktunya untuk keluarga, untuk di instansi Kementerian Agama, dan mungkin saja masih banyak organisasi atau jamiah yang Bapak ikuti. Kan itu membutuhkan ya waktu, ya pikiran, dan secara finansial mungkin itu mesti ada bagaimana atau konsep-konsep yang Bapak pegang sehingga Bapak kok sedemikian hebat sehingga dari beberapa kegiatan itu dapat berjalan. Balancingnya dapat bagaimana Pak? Ya, kalau kami kan jadi P3K itu sama dengan ASN gitu. Iya. Kalau ASN kan sesuai dengan wilayah kerja. Iya. Yang namanya ASN itu kan abdi negara, abdi masyarakat, sesuai wilayah kerjanya. Ya kita konsentrasi di Borobudur ya di Borobudur. Kita bergabung dengan di sini KUA ya bergabung dengan penyuluh-penyuluh yang ada di KUA. Dan kami ada ekspektasi pimpinan dari sini, dari Kementerian Agama Kabupaten Magelang, kalau pagi sampai siang itu membantu administrasi di KUA. Saya oleh Pak Kepala KUA ditempatkan jadi satu oleh Mas Amir. Jadi biar tahu tentang administrasi, tidak hanya pernikahan toh ya, mungkin yang lain-lain pula ya. Yang inti di administrasi pelayanan pendaftaran nikah gitu. Entah nyentri, entah buat rekomendasi seperti itu. Kalau biasanya kalau di majelis taklim itu kan sore, kita bisa mengikuti begitu insya Allah. Kalau organisasi ya tetap ikut karena organisasi itu sebagai mesin juga, mesin bagi penyuluh itu harus punya kendaraan organisasi. Kami juga, saya di LDNU Kecamatan Salaman. Dari lembaga dakwah NU Kecamatan Salaman. Salaman. Saya juga ikut. Itu kan kegiatannya kalau biasanya hari tidak aktif gitu. Tidak harian enggak? Mungkin mingguan ataupun bulanan atau 8 dino sekali gitu ya. Ya tetap dapat tercover kegiatan-kegiatan tersebut. Iya, kalau di rumah ya tetap ikut ngajar di TPQ juga di dusun lah, di dusun begitu. Di TPQ berjalan, di Jamiah LDNU Kecamatan Salaman, di KUA Borobudur, tambah nanti membantu cateringan seorang istri.
Insya Allah. Nah, itu adalah bagian jawaban seorang suami yang betul-betul siaga. Mungkin itu adalah sebagai motivasi kami, pemirsa, pendengar, pada Bapak Huda yang senantiasa bisa mengatur waktu, mengatur pikiran untuk bisa bergerak semua. Jadi selain waktu, selain pikiran, peranan siapa Pak yang membuat dengan semangat, memberi motivasi untuk selalu bergerak dalam tanda kutip saya obah insya Allah saya berkah, itu bagaimana Pak? Siapa saja peran dibalik kesemangatan Anda itu? Siapa saja Pak kira-kira yang bisa memberi kesemangatan dalam obahin jenengan supaya berkah itu sinten mawon? Ya, yang pertama mesti orang tua ya. Ya betul, orang tua itu semuanya tidak lepas dari orang tua, lepas dari keluarga, saudara, dan ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita, itu harus kita contoh, yang beri semangat. Tidak ada yang namanya mantan guru, nggak ada. Nggak ada. Nah, guru ya awal guru tetap guru terus. Tetap guru ya. Dan keluarga, anak-anak yang selalu memberi semangat. Yang penting kekompakan di rumah, kekompakan di instansi, kekompakan di jamiah, insya Allah akan mendekatkan diri pada sebuah kesuksesan. Itu adalah bagian daripada konsep-konsep dari Bapak Huda untuk menggapai yang sebuah trofi, namanya trofi kesuksesan, itu tidak lepas dari sebuah kekompakan. Itulah pemirsa sedikit banyak tentang Bapak Samsul Huda yang alhamdulillah sudah bergabung di KUA Borobudur ini. Semoga harapannya semakin tambah dekat, semakin tambah maslahat dan manfaat untuk umat. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, demikianlah bincang-bincang sore dengan beliau Bapak Samsul Huda yang alhamdulillah sudah bergabung di KUA Borobudur. Selanjutnya kita dapat berbincang-bincang lagi yang lebih menarik, yang lebih dalam tentang KUA Borobudur dan tentang kepenyuluhan agama Islam di Borobudur ini. Banyak kekurangan kami, saya dan Bapak Samsul Huda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.